Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian kelas 8A, B, C, D, dan 8E SMP Al Irsyad Kota Tegal. Kaifahalukum, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, Alhamdulillah hari ini eh, pelajaran kita itu adalah pelajaran PAI. Nah, Ustadz Miftah membuat materi ini agar kalian bisa memahaminya. Jadi materi yang terakhir di kelas 8 yakni tarikh sejarah. Yang nanti kita bagi waktunya tidak hari ini semuanya untuk berkaitan dengan sejarah, tapi pekan depan pun dan depannya lagi pun masih berkaitan dengan sejarah. Dalam hal ini adalah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tentunya kalian pernah mendengar, pernah mendengar kalimat dinasti Abbasiyah itu siapa? Kalau kemarin pada semester pertama, antum semua nih sudah mempelajari berkaitan dengan dinasti Umayyah, ya. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil yang memahaminya karena ini berkaitan dengan sejarah. Baik, dinasti Abbasiyah berdiri itu atau berkuasa pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Ya, kita ke pengertian umum dahulu nih. Dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Nah, kalau di tokoh-tokoh itu ada namanya dinasti Ming, dinasti siapa gitu kan? Itu keturunan bangsawan yang berkuasa. Itu bisa disebut dengan kedinastian. Bani, kita sering mendengar kata Bani. Kalau Bani itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Kalau dalam Al-Quran itu banyak disebutkan ya, ada Bani Israel, berarti keturunannya dari Israel. Mungkin biasanya kalau kalian itu ada keluarga besar di rumah kalian atau di keluarga kalian, biasanya mengadakan acara keluarga tuh, pertemuan keluarga Bani siapa gitu kan, itu Bani. Kalau Abbasiyah itu diambil dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda itu namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Kan Rasulullah SAW punya paman banyak. Ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab, juga ada Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, coba kalian perhatikan. Silsilah dari Bani Abbasiyah. Ini Ustaz Miftah tulis dari mulai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang merupakan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdul Muthalib memiliki putra. Ustaz Miftah nggak menulis semuanya nih, hanya menulisnya Abdullah. Ada Abu Thalib, kemudian Abbas. Kalau Abdullah memiliki seorang putra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Thalib punya anak namanya Ali, makanya sebutannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali itu nanti muncul keturunan Husain, Hasan gitu ya. Ada juga putrinya yang bernama Ummi Kulsum, Qoyah dan Fatimah, maaf. Kemudian Abbas. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Abbas ini punya keturunan sangat banyak sekali ke bawahnya. Yakni punya putra namanya Abdullah. Putranya Abbas namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Ali. Ali punya putra namanya Muhammad. Nah, dari Muhammad inilah nanti di bawahnya muncul nama-nama atau keturunan dari Muhammad ini yang menjadi penguasa-penguasa Bani Abbasiyah. Ya, kalau di sini sudah tertulis angka 1. Angka 1 Abu Abbas As-Saffah inilah yang menjadi khalifah pertama. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah.
Ya, Ustaz Miftah tulis dari sampai ada sampai 37 khalifah. Nah, kalian baca sendiri nih ya. Dari mulai Abu Abbas As-Saffah, kemudian khalifah keduanya Abu Ja'far Al-Mansur diganti putranya Al-Mahdi. Nah, inilah berkuasa mulai dari 750 tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Nah, ini terus ke bawah, ini tidak usah Ustaz Miftah baca, kalian baca sendiri ya. Sampai kepada penguasa yang terakhir Bani Abbasiyah, yakni Al-Musta'sim tahun 1242 sampai 1258. Itu silsilahnya. Baik, anak-anakku sekalian, apa sih yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah itu? Tentunya sebelum dinasti Abbasiyah muncul kan ada dinasti Umayyah, ya. Umayyah yang kemudian diawali dengan kekhalifahannya Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Terus ke bawah sampai kemudian tumbangnya dinasti Bani Umayyah. Itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama, kenapa dinasti Umayyah kok runtuh? Karena mereka itu dinasti Bani Umayyah dalam pemerintahannya ini di akhir-akhir nih. Di akhir-akhir kepemerintahannya Bani dinasti Umayyah itu mereka tidak mementingkan orang-orang yang bukan orang Arab asli. Orang Arab mereka itu ataupun orang Arab yang bukan asli dari Arab Saudi, mereka dikucilkan, dianaktirikan. Orang non-Arab itu sebutannya adalah mawali. Mereka ini menikah dengan orang-orang Persia. Maka keturunannya ini bukan disebut dengan orang Arab asli. Ya, kalau secara postur tubuh dan ininya sama sebenarnya. Nah, hidung mancung, perawakan besar, tinggi. Tapi mereka ini bukan dari Arab asli. Nah, bagi dinasti Bani Umayyah, terutama pada kekhilafan yang terakhir, nah, mereka tidak mengutamakannya itu. Ingat siapa yang terakhir memimpin Bani Umayyah? Dia itu bernama Marwan bin Muhammad. Ya. Mereka orang-orang yang menjadi penguasa Bani Umayyah pada kekhalifahannya Marwan bin Muhammad, mereka ini suka bermaksiat. Mereka sudah bermaksiat, sudah tertipu dengan kehidupan dunianya, suka berfoya-foya tanpa mementingkan kepentingan rakyat. Akhirnya rakyat kurang diperhatikan. Di samping juga banyak gubernur-gubernurnya yang melakukan korupsi. Jadi uang negara diambil. Jadi kasus korupsi ini bukan pada saat sekarang saja. Dari zaman dahulu juga ada kasus-kasus korupsi, terutama pada dinasti Bani Umayyah yang pada waktu itulah kekhalifahannya dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Baik. Ada langkah-langkah terbentuknya Bani Abbasiyah itu bagaimana? Kan tadi sudah kita sebutkan nih. Banyak rakyat yang tidak suka dengan kepemimpinannya Bani atau dinasti Umayyah. Maka di zamannya Ali bin Abdullah bin Abbas, ya, Abbas ini pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Ali. Jadi Ali adalah putranya Abbas. Di masa Ali bin Abdullah yang pada saat itu Bani Umayyah dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah satu sosok pemimpin yang sangat luar biasa, bagus. Kejayaan Islam itu muncul di masa ini. Cuman dari Bani Abbas terutama adalah Ali bin Abi Thalib, ya, menerapkan
gerakan dakwah. Jadi beliau itu Ali bin Abi Thalib melakukan gerakan dakwah nih ya, dengan berbagai propaganda yang dilakukan. Ya, jadi Ali bin Abdullah melakukan propaganda, menyampaikan dakwah, tapi ternyata punya maksud yang lain supaya mereka ini tidak menyukai kepemimpinannya Bani Umayyah. Nah, menerapkan politik bersahabat. Nah, di masa Ali bin Abdullah bin Abbas, beliau ini menerapkan politik bersahabat. Jadi bersahabat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan itu adalah sebagai penyamaran. Nah, penyamaran agar diterima oleh Umar bin Abdul Aziz dan gerakan dakwahnya itu diakui oleh negara agar diakui oleh kepemerintahannya dinasti Umayyah. Nah, namun pada saat itu perhatikan ya, mereka Bani Abbasiyah ketika melakukan politik bersahabat itu tidak menggunakan istilah Bani Abbas, tapi menggunakan istilahnya adalah Bani Hashim. Siapakah Hashim itu? Hashim itulah buyutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ayahnya Abdul Muthalib. Ya kan, Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Berarti buyutnya Nabi SAW. Kenapa? Kenapa dari Bani Abbas menggunakan nama Hashim, Bani Hashim? Supaya mereka ini dapat dukungan dari kaum Syiah. Nah, nanti kalian pelajari siapakah kaum Syiah. Kemudian supaya mendapatkan juga dari dukungan kaum Khawarij dan orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinannya Bani Umayyah. Baik, langkah yang berikutnya, mereka menjadikan 3 tempat sebagai strategi politik Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah Al-Humaimah, yang kedua Kufah, dan yang ketiga Khurasan. Ya, ingat-ingat ya, ada 3 tempat sebagai strategi politik Bani Abbasiyah, yakni Al-Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Al-Humaimah itu sebagai tempat untuk merencanakan sesuatu. Kalau Kufah, daerah Kufah itu dijadikan sebagai tempat penghubung. Dan Khurasan itulah sebagai tempat praktis gerakannya ada di daerah Khurasan. Namun di saat Ali bin Abdullah bin Abbas belum sampai kepada berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, beliau meninggal dunia. Jadi Ali bin Abdullah meninggal. Digantilah oleh putranya. Tadi dalam silsilah itu putranya Ali bernama Muhammad. Digantilah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, pada saat itu juga gerakan-gerakan dakwah masih berjalan dan menggunakan 3 tempat ini itu pun masih dilakukan, terutama di Khurasan. Di daerah Khurasan mereka mengambil satu panglima perang dari orang Khurasan asli yang bernama Abu Muslim. Abu Muslim inilah dijadikan sebagai panglima perang untuk memenangkan Bani Abbasiyah. Ini belum terjadi perang, belum terjadi. Nah, pada saat itu belum sampai kepada berdirinya Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah, Muhammad bin Ali pun meninggal dunia. Sehingga digantilah oleh seorang putranya yang bernama Ibrahim. Namun, ini Ustaz Miftah nggak tulis di sini ya. Ibrahim bin Muhammad ternyata gerakannya itu memperlihatkan banget. Bahasa orang Tegalnya itu ngetarani ya. Ngetarani banget gerakannya. Sehingga pada saat kekhalifahan Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad ya. Bin Muhammad yang lain, bukan Muhammadnya bapaknya Ibrahim ya. Ternyata kelihatan banget akhirnya Ibrahim pun ditangkap
oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dan dibunuhlah yang namanya Ibrahim bin Muhammad dibunuh. Nah, pada saat itulah Abu Muslim Al-Khurasan yang menjadi panglima perang pun akhirnya merencanakan perang. Ya. Rencanaan ini bersama dengan anak-anaknya Muhammad yang lainnya selain Ibrahim. Ada yang bernama Abdullah atau disebut dengan Abu Abbas. Ada juga kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, istilah lain ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, titik perangnya adalah pada tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi. Terjadilah perang besar. Perang ini berarti antara orang muslim dengan orang muslim. Ya. Fitnah itu memang sudah terjadi dari dulu. Yang disebut dengan perang Al-Zab. Perang Al-Zab itu antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, sementara dari Bani Abbasiyah dipimpin oleh Abu Musa Al-Khurasan. Nah, pada saat itulah perang Al-Zab ini dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Sementara Marwan bin Muhammad melarikan diri kocar-kacir. Nah, yang dalam catatan sejarah Marwan bin Muhammad itu ditemukan di Mesir dan dibunuhlah di Mesir, dipenggal kepalanya. Ya. Baik, kemudian ada tokoh dari Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri yang bernama Abdurrahman. Ini semesta nggak tulis di sini ya, karena kita bercerita tentang Bani Abbasiyah. Kalau di antara Bani Umayyah itu ada yang melarikan diri sampai masuk ke daerah Spanyol yang bernama Abdurrahman. Makanya Abdurrahman itu mendapatkan gelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil masuk ke daerah Spanyol dan menyusun kekuatan di daerah Spanyol. Sementara di daerah Kufah, di daerah Khurasan dan Kufah, disinilah sudah mulai didirikannya Bani atau dinasti Abbasiyah karena Marwan bin Muhammad telah tewas ya, dibunuh oleh kekuatan yang dimiliki oleh dinasti Bani Abbasiyah. Nah, disebut dengan perang Zab itu karena apa? Karena peperangan tersebut terjadi di pinggir sungai Zab Hulu. Makanya namanya perang Zab. Nah, ketika perang itu sudah selesai, maka mulailah pada tahun tersebut berdirilah kekhalifahan baru, pemerintahan Islam yang baru, yang kemudian diangkatlah salah satu tokoh jadi putranya Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang bernama Abu Abbas. Kalau As-Saffah itu gelar, ya. Gelar karena apa? Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah itu artinya yang tertulis dengan darah atau bisa dikatakan yang memburu darah karena ingin menumpas seluruh dari Bani Umayyah yang mereka ini tidak berbuat adil terhadap rakyatnya. Nah, sehingga setelah diangkatnya Abu Abbas As-Saffah, maka pada tahun 750 inilah resmi Bani Abbasiyah berdiri. Kekhalifahan pertama berarti dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Jangan salah-salah. Kalau nanti ada pertanyaan, siapa khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah? Maka jawabannya adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, namun kepemimpinan yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah tidaklah lama karena beliau jatuh sakit. Hanya bertahan 4 tahun dari 750 sampai dengan tahun 754 Masehi. Inilah yang kemudian menjadikan kepemimpinannya harus diambil alih oleh saudaranya
saudaranya ini silakan kalian bisa lihat yang nomor 5 yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad. Kalau tadi yang pertama itu adalah yang nomor 4 Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad. Kalau Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad, inilah beliau berhasil mendirikan kota besar, mendirikan tempat yang bernama Baghdad. Ya, berdirinya ibu kota Irak di Baghdad itu, Baghdad sebagai ibu kota Irak itu dimulai dari kepemimpinannya Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad, adiknya Abu Abbas. Ya, jadi masih saudaranya Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad. Kalau yang nomor 3 Ibrahim bin Muhammad atau disebut dengan Al-Imam. Ibrahim bin Muhammad punya gelar yang namanya Al-Imam. Yang sebelumnya adalah Muhammad bin Ali. Yang sebelumnya lagi adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi orang-orang inilah yang sangat berperan untuk berdirinya sebuah dinasti Abbasiyah atau sebuah pemerintahan Islam setelah Bani Umayyah. Kalau yang nomor 6 Abu Muslim Al-Khurasan itu adalah panglima perang yang memimpin perang Al-Zab yang dimenangkan oleh kaum dari Bani Abbasiyah, ya, itu yang memenangkan perang tersebut. Itulah kisah awal berdirinya Bani Abbasiyah, ya. Jadi kenapa terjadi kedinastian Bani Abbasiyah itu? Ingat, karena keturunan dari Bani Umayyah atau kepemimpinan yang dipimpin oleh Bani Umayyah di akhir-akhir, ya mereka sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya, sehingga banyak rakyat merasa kecewa dan banyak tokoh-tokoh yang korupsi sehingga membuat sakit hati bagi orang-orang yang bergaris lurus. Nah, disinilah yang paling kemudian ada satu juga yang paling menyakitkan juga di akhir-akhir itu, Bani Umayyah itulah suka memusuhi Ahlul Bait. Ahlul Bait itu yang dimaksudkan adalah keluarganya Rasulullah SAW, terutama adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib, dimusuhi terus oleh mereka Bani Umayyah. Sehingga disinilah Abbasiyah merasa harus mengambil alih kepemerintahan karena melihat kerusakan dan kebobrokan moral pada Bani Umayyah telah melampaui batas. Ya. Jadi demikian dulu yang Ustadz Miftah sampaikan di pagi hari ini, ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada apa saja upaya-upaya Bani Abbasiyah dalam memerintah kepemerintahannya, ya, apa saja nanti insya Allah akan disampaikan di lain waktu. Yang penting sekarang anak-anak sekali ini sudah mengetahui awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Demikian yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.